Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qara'nahu fattabi Qur'ana. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Dalam hidup ini kita bisa belajar dari kesalahan, kita bisa belajar dari kealpaan, kita bisa belajar dari sesuatu yang menurut kita bahwa itu adalah sesuatu yang berdampak buruk pada kita. Namun ketika kita sadari lagi bahwa di sisi lain itu akan menjadi pelajaran yang sangat berguna. Begitupun Allah menceritakan ketika Rasulullah dalam kode etik Sunni atau para pengikut Rasulullah, para sahabat, para keluarga, dalam kode etik Syiah bahwa ketergesa-gesaan dalam membaca surat Al-Quran hanya sekedar untuk menguasainya itu Allah tegur, karena Allah memastikan bahwa tugas dialah yang akan mengumpulkan Al-Quran di dalam hatimu Muhammad, di dalam hatimu pengikut Muhammad, di dalam hatimu para sahabat Muhammad, di dalam hatimu keluarga Muhammad, dan akan membacakannya lewat para malaikatnya. Kalau Rasulullah, kalau di dalam kode etik Syiah non Rasulullah melakukan kesalahan itu, kita tidak tahu bahwa Allah itu ternyata yang menugaskan, mengumpulkan, membacakan di dalam hati setiap manusia itu adalah para malaikatnya. Karena memang ada sebuah kesucian di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan para malaikat itu malaikat suci. Jadi dia yang mengumpulkan itu di dalam hati setiap manusia. Dalam hal ini tafsir Sunni mengatakan bahwa Muhammad melakukan kesalahan tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Dan ditambah lagi bahwa pelajarannya adalah ternyata cara Allah menyampaikan Al-Quran itu kepada Rasulullah adalah dengan cara Jibril membacakannya lalu Muhammad mengikutinya. Begitu. Jadi kan kita tahu prosesnya, ternyata seperti itu. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Kan kalau tidak ada penjelasan seperti ini, kita akan mengambil kesimpulan bahwa Jibril datang, ditulis oleh Khadijah atau ditulis oleh siapapun itu, ketika Rasulullah menyampaikan kepada pihak ketiga. Ternyata kan tidak. Ada prosesnya, selalu seperti itu ternyata. Jibril mengucapkan surat Al-Quran yang diturunkan, firman-firman Allah kepada Muhammad, lalu Muhammad kemudian mengikutinya bacaannya itu. Ternyata seperti itu. Kalau tidak ada penjelasan seperti ini, ngambang. Al-Quran itu diturunkannya seperti apa? Apakah dalam bentuk surat yang diterima Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah menceritakannya ke pihak ketiga, atau sekedar dalam mimpi-mimpi, atau sekedar apapun itu? Ternyata kan tidak. Dan itu akibat dari ketergesa-gesaannya Rasulullah mengikuti bacaan setelah Jibril membacakannya di hadapan beliau. Kan ini bisa jadi pelajaran bahwa sebuah kesalahan pun akan menjadi berguna bagi manusia selama manusia itu mau sadar akan dirinya. Kalau dia tidak sadar, ya berguna apapun ya percuma. Makanya di dalam tradisi agama Samawi yang namanya bermabuk-mabukan, berjudi, berpesta pora, seks bebas, itu adalah sesuatu hal yang berdosa. Padahal kan sungguh nikmat, padahal kan sungguh lezat. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan kelalaian seperti Allah katakan.
Aku akan menceritakan apa yang kalian kerjakan dan apa yang telah kalian lalaikan, sehingga kalian baru menyadarinya. Ternyata masuk surgaku itu mudah kan? Ya bagaimana tidak mudah? Engkau berpikir baik saja, berniat baik saja sudah Allah nilai sebagai pahala. Sementara engkau berniat buruk, ingin berbuat jahat, ingin merampok, ingin merampas, ingin menggerus uang rakyat, tetapi tanganmu tidak melakukan, itu tidak akan pernah dinilai oleh Allah sebagai pahala yang terburuk. Ternyata mudah. Allah sudah mampu menilai setiap kebaikan manusia hanya dari pikirannya. Makanya yang di dalam intelektual Indonesia yang cinta kesusastraan Indonesia, makanya apa yang dikatakan Pram lewat bumi manusia adillah dimulai dari pikiranmu, wahai manusia. Jangan engkau berteriak-teriak keadilan tapi pikiranmu sendiri tidak adil. Berlaku adillah mulai dari pikiranmu. Seorang yang dicap sebagai komunis yang tidak beragama di dalam Orde Baru bisa memberikan kita pengetahuan dan sangat diidolai oleh para pemuda-pemuda Indonesia. Dalam pikiranmu sudah adil, Allah sudah nilai, sudah wujudkan sebagai pahala. Gimana nggak mudah masuk surga coba? Hanya orang tolol, memang hanya orang tolol, orang bodoh, orang sesat, orang fakir, orang benar-benar, bukannya menghina orang bodoh, bukan. Ya karena hanya orang bodoh saja yang masuk neraka, orang pintar gak mungkin. Bukannya karena merasa diri ini pintar lalu memuja-muja orang pintar, bukan. Bagaimana mungkin orang pintar bisa masuk neraka sementara Allah mengatakan, ya pahala yang tidak akan habis-habisnya adalah ilmu yang bermanfaat. Itu salah satunya. Orang-orang yang cerdas yang menghasilkan ilmu pengetahuan turun-temurun dibukukan terus sampai akhir zaman, pahalanya tidak akan pernah habis walaupun dia penyembah bulu babi sekalipun. Maaf saja nih. Kebodohan, kepintaran, kecerdasan itu sama seperti kekayaan dan kemiskinan. Yang pintar-pintar itu harus melindungi yang bodoh. Sama seperti orang kaya juga harus melindungi yang miskin. Kan sekarang Hasutan Lahnatullah itu bagaimana ketika sebuah penilaian di dalam kelas, di dalam fakultas, di dalam apapun itu, bagaimana berhasilnya orang-orang yang bodoh yang nilai-nilainya jelek itu menjadi bangga. Padahal dia tidak bodoh. Itu kan hanya penilaian. Saat ujian kenaikan kelas itu kan hanya berapa? 60 menit. Beda dengan tugas kehidupan kita selama seumur hidup. Sehingga akibatnya akan terjadi orang pintar versus orang bodoh. Orang bodoh merasa dirinya nilainya kurang, berkumpul dengan orang bodoh yang lainnya. Orang pintar yang merasa dirinya bangga dengan kepintarnya, berkumpul dengan orang pintar lainnya. Akan saling jambak-menjambat, renggut-merenggut. Sementara orang pintar itu tidak akan pernah bisa masuk neraka, karena ya itu ilmu yang bermanfaat yang akan berguna terus bagi manusia. Itu akan menjadi pahala di alam barzah, di hari penghisapan sampai ketemu Allah. Makanya nanti kau akan aneh. Dia penyembah bulu babi, peminum kamar, tukang ngesek, tapi bisa masuk surga ya karena ilmunya bermanfaat. Allah sendiri yang mengatakan ilmu yang bermanfaat itu akan berguna di alam barzah, di hari penghisapan sampai dia ketemu. Jadi tidak salah ketika Imam Ali mengatakan orang kafir bisa masuk surga meskipun dalam tanda kutip susahnya seperti keledai yang masuk lubang jarum. Karena ketidakimanannya kepada Allah, karena ketidakimanannya kepada Rasulullah. Ya jadi kita kembali lagi ke surat terakhir. Ternyata begitu prosesnya. Jibril
membacakan ayat Al-Quran, kemudian Rasulullah mengikutinya. Alhamdulillahirabbil alamin.